Ya, pemirsa masih di Market Review dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Ini terkait dengan IPO PT Jasa Uber Sakti Tbk. Kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat profil dari PT Jasa Uber Sakti Tbk, pemirsa. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda dengan kode emiten PTDU, tanggal IPO di 8 Desember 2020. Saham IPO di 300 juta saham, di mana 20% dari modal dan ditempatkan. Kemudian harga IPO Rp100 per saham, dana hasil IPO di angka 30 miliar rupiah. Kemudian juga dari sisi underwriter, PT meraih aset sekuritas Indonesia. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat penggunaan dana penawaran umum perdana saham. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. 44% digunakan untuk pembelian alat dalam rangka permajaan. Tadi pun juga sempat disinggung oleh Bapak Heru. Kemudian 56% digunakan untuk modal kerja dan kegiatan operasional. Sementara 5 miliar rupiah untuk pembayaran hutang kepada perbankan. Tadi pun juga sempat disinggung untuk penggunaan dana penawaran umum perdana saham. Kita akan coba lihat juga kepemilikan saham PT Jasa Uber Sakti Tbk sesudah melakukan IPO, pemirsa. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda beberapa porsinya. Ada PT Teknindo Geosistem Unggul, kemudian juga PT RSK Investasi Unggul, Rama Adiwena, Ratman Ediwena, dan juga masyarakat ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda porsi kepemilikan saham PT Jasa Uber Sakti Tbk sesudah melakukan IPO. Kita akan coba lihat juga bagaimana posisi aset, kemudian juga ada liabilitas dan ekuitas PT Jasa Uber Sakti Tbk, pemirsa. Dari posisi aset di 202,695 miliar rupiah, kemudian dari sisi liabilitas di 137,709 miliar rupiah, ekuitas di 64,986 miliar rupiah. Ini data kami ambil dari prospektus ini, PT Jasa Uber Sakti Tbk. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Heru Putranto, Direktur Utama PT Jasa Uber Sakti Tbk, dan kita masih membahas topik daya tahan sektor konstruksi di masa pandemi dan juga terkait dengan pelaksanaan IPO PT Jasa Uber Sakti Tbk di Bursa Efek Indonesia. Pak Heru masih bergabung bersama kami, Pak. Ya, Pak. Ya, dengan capaian-capaian yang sudah Anda jelaskan tadi di sepanjang 2020, meskipun pandemi COVID-19 memberikan dampak kepada perseroan, kemudian di penghujung tahun ini ada kabar baik, di mana perseroan ini mendapatkan beberapa proyek dari BUMN, meskipun pencatatan nantinya untuk tahun buku di 2021. Nah, seberapa optimis Pak Heru PT Jasa Uber Sakti ini menghadapi di tahun 2021, Pak? Ya, baik. Maaf, saya koreksi tadi bukan BUMN, ya. Maksudnya itu dana-dana APBN, Pak, dari pemerintah. Dana-dana APBN, baik. Ya. Jadi begini, tentunya dengan kita berhasil meraih 3 proyek-proyek APBN, kita juga berharap mungkin tahun depan kita akan terus mengejar proyek-proyek pemerintah sambil menunggu proyek-proyek swasta ini bangkit lah, gitu kan. Kira-kira demikian. Ya, mudah-mudahan kita dapat meraih target perolehan di tahun 2021 mungkin sekitar 500-600 miliar, demikian, Pak. Bagaimana peluang dari PT Jasa Uber Sakti, Pak, mendapatkan proyek-proyek pendanaan APBN? Kalau kita tahu beberapa perusahaan konstruksi milik BUMN juga cukup ada beberapa ini, Pak Heru. Ya, memang ya kita memang bersaing cukup ketat untuk proyek-proyek di atas 100 miliar, ya kita harus bersaing dengan BUMN, dan kebetulan ini yang kita ada beberapa proyek-proyek di bawah 100 miliar. Nah, kita di situ BUMN nggak boleh ikut, Pak. Jadi kita punya kesempatan lebih baik di sana. Iya. Di luar dari persaingan dengan perusahaan konstruksi milik BUMN, bagaimana untuk persaingan di ruang lingkup untuk konstruksi swasta, Pak Heru? Ya, kita bersaing sehat lah.
bersaing sehat dengan pengalaman kita yang cukup lama di jasa konstruksi. Kita sudah punya kiat-kiat di mana kita bisa menghemat, kita punya mitra-mitra kerja yang cukup baik, cukup tangguh, dan itu semua membantu kita memperoleh proyek-proyek, Pak. Apakah sejauh ini Jasa Uber Sakti sudah melakukan perencanaan atau pemetaan mungkin Pak Heru dari sisi kinerja di 2021 gambarannya akan seperti apa nantinya? Mungkin dari Jadi begini, ini kan kita baru melewati masih masa pandemi, kita juga baru selesai IPO, kita mungkin nanti di awal-awal Januari kita akan membuat tracker untuk lebih bisa memetakan kondisi di pasar, Pak. Tapi paling tidak dalam hal ini ada keoptimisan dari Jasa Uber Sakti di 2021 akan jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun 2020 ini, Pak Heru. Ya, itu sudah pasti, sudah pasti. Jadi saya pikir ini 2021, kalau kita bilang ada euforia pertumbuhan ekonomi. Nah, Jasa Uber Sakti kemarin ini kita sudah bisa melewati masa pandemi tahun 2020 ini, mudah-mudahan 2021 masa pandemi ini juga bisa kita akhiri, kita bisa IPO. Ya kalau kita ujian rasanya Jasa Uber Sakti tahun ini punya nilai bagus ya. Ya. Kita bisa melewati pandemi dan kita bisa IPO. Kalau lulus mungkin lulus kumlot kali ya. Baik Pak Heru, perbincangan tadi mengakhiri kebersamaan kita Pak, dan semoga yang kita bahas dan Anda sampaikan ini bisa menjadi referensi Pak Heru, terutama bagi para investor dan trader pasar modal Indonesia yang belum ambil posisi ataupun yang sudah ambil posisi dan hold di saham PT Jasa Uber Sakti Tbk. Sehat selalu Pak, terima kasih Pak Heru sudah bergabung bersama dengan kami. Oke, terima kasih banyak. Baik. Yuk saham PTDU. Baik, terima kasih. Oke. Ada Pak Heru Putranto, Direktur Utama PT Jasa Uber Sakti, dan tadi kita membahas daya tahan sektor konstruksi di masa pandemi dan juga aktivitas pencatatan dari PT Jasa Uber Sakti Tbk di Bursa Efek Indonesia. Dan tetaplah bersama kami karena setelah ini kami akan segera kembali dengan topik yang berbeda.